Shalom jemaat CWM, selamat pagi dimanapun kita semua berada pada pagi hari ini. Biar kiranya kita tetap setia di dalam Tuhan, dan pada pagi hari ini kita masih dalam berjauhan jarak, namun kita akan bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan melalui live streaming ini. Kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, Yesus kau sungguh baik. Sungguh baik, Yesus.
surga. Kami ucap syukur padamu Tuhan, dalam masa-masa seperti ini Engkau terus menyertai kami Tuhan, hingga kami terus berada dalam keadaan sehat Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu. Biar kiranya Engkau yang menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhir nanti, supaya kami bisa diam dan mengikuti ibadahnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Masih kita akan memuji Tuhan. Kita akan satu pujian, Tuhan Raja Maha Besar. Pujian kita, Tuhanlah kekuatan dan makmur. Gunung batu dan bersama
sembah, memuji dan besarkan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan satu pujian dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi. Firman Tuhan berkata dia akan selalu beserta kita. Amin. Amin.
Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan anugerah dan pertolongan Tuhan, pagi hari ini kita dapat lagi bersama-sama untuk beribadah, sekalipun kita masih dalam jarak yang cukup berbeda, tapi kita dapat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu sangat baik bagi kita. Katakan amin, haleluya. Puji Tuhan. Ibu Bapak jemaat Tuhan, di tempat ini tim pelayan mulai hari ini kami libatkan untuk melayani, dan kita berdoa kiranya pada minggu depan dalam ibadah perjamuan suci kita sudah bisa melaksanakan perjamuan suci kembali bersama sesuai dengan peraturan pemerintah. Bulan Juli itu sudah dapat diselenggarakan ibadah secara komunal. Puji Tuhan. Saudara bersuka cita, haleluya. Saya mau menyambut, menyapa saudara sekalian dengan kata haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Nah, Ibu Bapak jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melihat, karena pada hari Minggu kemarin kita sudah membahas sesungguhnya orang yang rindu, yang suka, yang cinta akan firman Tuhan, orang-orang tersebut itu ternyata ada bukti, ada tanda nyata bahwa dia cinta dan suka akan firman Tuhan. Nah, oleh karena itu kita akan kembali lagi membaca Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua. Mazmur pasal 1 ayat 2 berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Nah, orang yang suka akan Taurat Tuhan, ia pasti suka merenungkan Taurat Tuhan itu. Seperti yang saya sudah saksikan, sekalipun tidak sepanjang hari kami membahas bersama-sama tentang firman Tuhan, tetapi kami sering melakukan hal itu. Ada ayat di mana kami dapatkan sesuatu yang memberkati, kami diskusikan dan kami renungkan secara bersama-sama. Dan apakah dalam kehidupan keseharian Ibu Bapak jemaat Tuhan, apakah engkau juga selalu dan rindu kepada firman Tuhan, itu akan memberi dampak kepada kita sekalian. Nah, mari kita mau lihat dampak pertama. Mazmur 1 ayat yang ketiga berkata, orang-orang yang suka kepada Taurat Tuhan ini, saudara lihat ayat yang ketiga, ia digambarkan atau disamakan, diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tentu tidak semua pohon ada di tepi aliran air. Nah, bagi pohon-pohon yang berada di tepi aliran air, Yeremia pasal 17 menjelaskan bahwa sekalipun datangnya panas terik, ia tidak mengalami panas terik itu karena dia tertanam di tepi aliran air. Nah, saudara sekalian, kalau kita menjadi seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, maka firman menjelaskan kepada kita sesungguhnya bagi orang-orang yang tertanam di tepi aliran air, dia, saudara, perhatikan baik-baik, firman Allah menjelaskan bahwa ia menjadi berbeda dengan yang lain. Berbedanya apa, saudara? Mari kita lihat, saudara ya. Pertama, pohon yang tertanam di tepi aliran air itu dia menghasilkan buah pada musimnya. Saat musim berbuah, dia menghasilkan buah. Kita mengenal di Indonesia ini ada istilah gagal panen. Gagal panen ini dikarenakan oleh apa yang ditanam oleh petani tersebut itu tidak menghasilkan, saudara. Kita sering dengar kenapa cabai merah itu, cabai rawit itu bisa harganya sampai 100 bahkan 100.000 lebih sekilo. Karena diberitakan para petani gagal panen. Walaupun petaninya sudah berusaha, saudara, sedemikian rupa, tetapi ada penyebab lain sehingga
petani gagal panen. Tidak ada buah yang dihasilkan oleh apa yang ditanam oleh mereka. Nah, saudara sekalian, padahal bagi orang-orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dia tidak mengakibatkan gagal panen dari tuannya atau sang pemilik pertanian itu. Kita adalah tanaman, kata Tuhan, dan kita tanaman yang ditanam oleh Bapa di dalam bait Tuhan. Dan seharusnya di dalam bait Tuhan, di sana sumber air dari Allah dan melalui firman-Nya terus dikumandangkan, terus dialirkan. Apakah kita menyerap air yang baik itu sehingga kita dapat bertumbuh dengan baik dan kita dapat menghasilkan buah pada musim berbuah. Itu pohon mangga di depan itu, kapan waktu itu ada penyemprotan disinfektan, saudara. Lalu tetangga lihat daunnya agak mengering dan buahnya sedikit berhenti untuk berkembang menjadi besar. Kami juga di pastori sudah beranggapan bahwa waduh, mati dong ini mangga. Seakan-akan karena dia lagi sedang berbuah, saudara ya. Kalau dia mati lagi sedang tidak berbuah sih, perasaan nggak apa-apa, tapi ini lagi berbuah, kok jadi kering gitu. Seperti menyesal sekali begitu, saudara sekalian ya. Lalu, aduh, saya berpikir apa yang saya bisa buat sehingga pohon mangga ini akan terus dia berkembang dulu sampai dia menghasilkan buah, saudara. Buahnya sekarang membesar. Saudara tahu penyebabnya? Karena kami berusaha menyiram kembali pohon ini. Saya bawa selang ke atas, lalu saya siram dari atas juga ya. Siram sehingga dia mulai berkembang lagi, saudara. Dan puji Tuhan pohon itu sekarang tetap hidup. Saudara sekalian, Tuhan Yesus pernah dengan murid-murid. Satu saat berjalan dan ada pohon ara yang lebat daunnya. Tapi Tuhan tidak menemukan buah di sana. Saudara tahu akhir dari kisah itu, bagaimana beberapa hari kemudian pohon ara itu sudah kering karena Tuhan memberitahu supaya dia menjadi kering. Saudara sekalian, kita tidak mengharapkan dalam kehidupan kekristenan kita menjadi orang-orang yang digambarkan bagaikan pohon yang kering, tandus. Tapi kita mengharapkan kita didapati oleh Tuhan dan Tuhan berkata, engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Amin. Karena ternyata Tuhan mendapatkan kita menghasilkan buah. Apalagi tandanya, daunnya tidak layu. Pertanyaannya, saudara sekalian, kalau sampai firman Allah berkata daunnya tidak layu, artinya ternyata ada kemungkinan situasi dan keadaan musim yang berganti bisa mengakibatkan pohon itu layu. Tapi Tuhan menyatakan orang-orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan digambarkan seperti pohon yang tidak layu daunnya. Saudara sekalian, pohon yang berdaun hijau segar, wah, saudara, orang menyukainya, burung-burung menyukainya. Dan andai kata kita sedang berada dalam perjalanan yang panjang, ketika berjumpa dengan pohon yang rindang, yang subur, itu berkah di tengah perjalanan. Kita dapat berteduh di bawah pohon yang rindang. Pada umumnya di tempat parkir di luar ya, orang-orang kalau mau parkir berebutan cari pohon yang rindang, parkir di bawah supaya teduh, supaya tidak panas. Saudara sekalian, kalau engkau menjadi pohon yang tidak layu daunnya, pohon yang didapati segar, buka, waduh, rindang, hijau, menyegarkan mata, orang suka dengan pohon itu. Pertanyaannya, kok bisa pohon itu rindang, segar, bugar? Kok bisa dia berbuah pada musimnya? Jawabannya
Dan pohon yang ditanam di tepi aliran air ini adalah gambaran dari seseorang yang kesukaannya ialah Torah Tuhan. Katakan amin. Kiranya saudara bergairah menyukai firman, sehingga firman itu engkau baca, engkau renungkan, waduh, kok ada ayat begini ya. Anak-anak bertanya kepada orang tua menyeringkan ayat ini dengan anak-anaknya. Suami, istri, siapapun engkau, kalau engkau benar-benar adalah orang yang suka akan firman Tuhan, engkau itulah pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara sekalian, sebaliknya, lawan kata dari kesukaannya ialah Torah Tuhan adalah orang yang tidak suka akan firman Tuhan, yang tidak suka akan Torah Tuhan, dan ia disebut sebagai orang fasik. Saudara sekalian, ternyata dalam beberapa bacaan saudara saya temukan orang fasik ini tidak serta-merta orang yang tidak percaya Tuhan. Halo, perhatikan baik-baik. Orang fasik tidak serta-merta adalah orang yang tidak percaya dan tidak beriman kepada Tuhan. Ternyata ada sebagian dari orang-orang yang kalau ditanya ia percaya Tuhan, ya, Yesus juru selamat, iya, tetapi begitu datang firman, dia gak suka itu firman. Ketika datang firman tentang sesuatu, tentang pertobatan kehidupannya, tentang dia harus berbuah, contoh dalam berkorban, peduli dengan orang banyak, dia gak mau. Dia anggap itu bagian orang, saya enggak bagian itu. Beberapa hari yang lalu kalau tidak salah saya sempat berbagi saudara. Saya lupa saya baginya di mana. Ajar kami Tuhan untuk berbuat sesuatu sekalipun bagian kecil. Karena itu adalah kebajikan. Saudara sekalian, bagaimana mungkin kita dapat disebut pohon yang tertanam di tepi aliran air kalau kita tidak pernah menghasilkan buah? Kalau kita tidak pernah melakukan sesuatu yang dikehendaki dan dirindukan oleh Tuhan bagi kita, sehingga kita digelarinya, engkau adalah pohon yang tertanam di tepi aliran air. Kiranya kita semua menjadi orang-orang yang suka akan firman Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Katakan amin. Haleluya. Perhatikan baik-baik, ternyata yang pertama orang-orang yang suka akan firman Allah, ya, dia adalah orang-orang yang tidak kehilangan semangat karena tetap bergairah, daunnya tetap hijau, saudara ya, tetap menghasilkan buah yang luar biasa. Kalau dapat disebut dengan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang produktif, berbuah, berhasil dalam segala sesuatu karena dia suka akan firman Tuhan. Saudara, saya pernah merenung begini saudara tentang ini ya, tentang suka akan firman. Kenapa kalau saya suka akan firman, maka saya akan menjadi orang yang berhasil? Saya menjadi orang yang dapat berbuah bagi orang lain. Saya coba renungkan itu. Kenapa? Ternyata memang karena firman itu adalah alasannya. Jadi ketika kita merenungkan tentang firman, kita sedang merenungkan tentang kepribadian Allah, tentang Allah yang sesungguhnya. Kita sedang merenungkan tentang kedahsyatannya yang hebat. Coba kita lihat ya, dalam Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat 1 kita baca, firman pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu jadi dia sendirilah firman. Firman yang kemudian
datang menjelma menjadi manusia di dalam Yesus Kristus melalui Roh yang Kudus yang masuk ke dalam rahim Maria, sehingga lahirlah seorang juru selamat bagi kita. Oleh karenanya ketika kita merenungkan firman, kita sedang merenungkan tentang Allah kita, dan kita sedang merenungkan perbuatan yang besar ya dari Dia. Amin, Ibu Bapak. Nah, puji Tuhan. Sekali lagi, kalau kita menjadi orang-orang yang suka akan firman, pertama kita disebut sebagai sebagai pohon yang tertanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya. Bahkan apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Mari dengan iman bersama-sama katakan dengan saya, pasti berhasil. Ulang, pasti berhasil. Kenapa? Karena yang kita renungkan adalah Allah sendiri. Allah yang mana? Allah yang bagaimana? Seperti apa Dia? Kok bisa? Mari kita perhatikan ayat yang ketiga dari Yohanes pasal 1. Dia yang adalah Allah yang kreatif itu, maha pencipta itu ya. Dialah yang membuat kita menjadi berhasil, bukan karena kita hebat. Perhatikan ayat yang ketiga. Segala sesuatu, apa saudara? Dijadikan oleh siapa? Oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Apalagi untuk membuat engkau jadi berhasil, itu gampang di tangan Tuhan. Anak-anak muda yang melayani pagi hari ini, tidak ada di antara manusia yang terakhir bercita-cita begini, oh Tuhan, kabulkanlah doa dan cita-citaku. Lalu kata Tuhan, apa cita-citamu? Orang miskin, tinggal di bawah kolong jembatan. Gak ada cita-cita begitu. Semua cita-cita menjadi orang sukses. Siapa yang membuat kita menjadi sukses? Dialah sang kreatif, sang pencipta. Dialah yang dapat membuat engkau sukses dan berhasil. Betapa luar biasanya kelak, dan ini selalu menjadi doa saya. Anak-anak muda, anak-anak kita, satu saat bukan sekedar membanggakan, tapi menyenangkan kita orang tua. Saudara, berapa kali saya sampaikan kepada saudara, enakan sampai satu saat anak kita berkata, Papa tahun ini mau jalan-jalan kemana? Eropa, Cina, Israel, atau keliling dunia. Kenapa? Karena mereka telah menjadi orang-orang yang berhasil karena Tuhan. Perhatikan baik-baik, ada ayat lain saudara ya, bagaimana ini menjadi kunci keberhasilan. Perhatikan dalam Mazmur 112. Mazmur 112, haleluya, ayat 1 sampai 3. Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Perhatikan bacaannya, bahagia orang benar, itu judulnya. Tapi mari kita lihat, orang benar itu yang bagaimana sih? Haleluya. Ayat 1, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Itu pertama. Dan indikasi orang yang takut akan Tuhan itu apa? Selanjutnya ayat itu berkata, yang sekedar suka, tapi yang sangat suka kepada segala perintahnya. Katakan amin. Saya berharap baik kita orang tua, baik anak-anak kita menjadi pribadi yang bukan sekedar suka, tapi menjadi sangat suka akan firman-Nya, akan Taurat Tuhan, akan perintahnya bagi kita. Kita menjadi orang-orang yang bukan sekedar suka, tapi menjadi sangat suka. Apa akibatnya? Lihat ayat yang kedua. Apa ayat yang kedua berkata? Anak cucunya akan perkasa di bumi. Mau lihat anak-anakmu berhasil, dan hai anak-anak,
nanti kelak engkau menjadi dewasa, berumah tangga, punya anak-anak, maukah keturunanmu berhasil? Sukalah akan firman Tuhan. Karena dialah sang pencipta, dialah yang dapat melakukan segala sesuatu, membuat engkau berhasil. Bagian kita adalah menjadi orang yang sangat suka akan firman. Maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan melakukan bagian Tuhan dalam kehidupanmu. Bagian kita adalah sangat suka menjadi orang-orang yang suka akan firman Tuhan. Firman itu menjadi kesukaan bagi saudara dan saya. Lanjut saudara, ayat yang ketiga berkata dari Mazmur 112. Ayat yang ketiga berkata, coba baca saudara, sekalipun saudara di rumah, baca dengan kencang ayat yang ketiga ini. Baca baik-baik, 2, 3. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Ulang ayat yang ketiga, 2, 3. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Tidak bercita-cita jadi miskin, bukan? Tidak bercita-cita tinggal di kolong jembatan, bukan? Tapi kita merindukan berkat Tuhan melimpah, ya, dan kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Karena orang yang suka akan firman, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Enggak heran anak-anaknya sukses, anak-anaknya berhasil. Begitu ditanya, Bu, Pak, hebat ya, Bapak kok sampai sekarang tetap jual gorengan? Anak-anaknya sudah sukses ya? Iya. Anak saya ada 3. Yang tua di Kejaksaan, hebat bukan? Yang satu di Polda Metro Jaya. Dan yang terakhir itu dia di kantor Pemda. Orang mendengar sukses, iya sukses semua. Hebat, kok ibu mau tetap jual gorengan? Mereka jabatannya apa? Jual gorengan itu? Ternyata dia di Kejaksaan jual gorengan, di Polda jual gorengan, di Pemda jual gorengan. Apa kita mau sukses yang begitu? Saya yakin enggak. Tapi ketika ditanya, anak-anak yang memang puji Tuhan karena kemurahan Tuhan. Amin. Satu jadi dosen, oh, satu jadi, wah hebat semua, pengusaha, hebat. Satu pengajar, dia dosen apa? Bahasa Inggris, wah hebat. Salah satu pengusaha di Danau Toba, hebat. Dia di mana? Oh, dia pengusaha, salah satu pemegang aset besar negara. Karena dia ahli komputer. Wah, hebat. Yang lain, apa pangkatnya? Oh, polisi ya. Iya. Kapten. Wah, hebat. Semua sukses. Tidak heran. Perhatikan ayat yang ketiga, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Semua berhasil. Dan tidak ada keberhasilan kita dalam hal ini tanpa Tuhan yang melakukan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara sekalian perhatikan baik-baik. Kalau kita kembali di dalam Mazmur pasal yang pertama tadi, saudara perhatikan baik-baik. Di atas ayat 1 sampai 3 itu sangat hebat dan luar biasa. Tiba-tiba muncul ayat yang keempat, bukan demikian orang fasik. Mereka seperti apa saudara? Sekam yang ditiupkan angin, terbang. Kalau sekarang sih sudah jarang orang mau masak, beras ditampi dulu. Tapi zaman kita ini yang orang-orang tua sekarang semua tahu menampi beras. Karena ada sekam, ada bekas kulit padi yang harus diterbangkan. Karena kita untuk mendapatkan beras saja gabah itu harus ditumpuk. Modern sedikit ada penggilingan.
Ditanggung supaya dia bersih. Perhatikan ayat ini, bukan demikian orang fasik. Mereka apa saudara? Seperti sekam yang ditiupkan angin, gampang sekali hilang. Ada sedikit percobaan, ada sedikit ketersinggungan, hilang dari gereja. Ada sedikit masalah, hilang dari gereja. Dicari kemana, udah nggak tahu, pergaulannya udah nggak jelas. Gampang tertiup angin, gampang diterbangkan, karena ternyata dia adalah sekam. Apakah saudara mau menjadi sekam? Saya yakin tidak. Kita semua mau. Kita ternyata didapati oleh Tuhan kita adalah beras yang bakal dimasak dan disajikan. Nah, hal ini saudara sudah disampaikan jauh sebelumnya dalam kitab Keluaran pasal yang ke-8. Mari kita mau lihat. Kok ada perbedaan dalam Mazmur ini? Pertama itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, sukses luar biasa. Tiba-tiba ayat 4 ada pembandingnya. Ternyata ada orang yang mudah sekali, jangankan panas terik, ada angin aja dia udah terbang keluar dari penampian. Ya, terbang, tertiup, ada cobaan sedikit, baru tersinggung sedikit, nggak mau pelayanan. Ya. Anak-anak yuk, baru karena gak disenyumin, gak mau pelayanan. Nih, disenyumin sama om deh, biar senyumnya om mirip. Saudara sekalian, memang benar ada perbedaan dan itu janji Tuhan. Mari kita lihat Keluaran pasal yang ke-8, jauh loh sebelumnya. Keluaran pasal ke-8, berapa ribu tahun yang lalu. Ayat yang ke-23, Tuhan bilang begini untuk umatnya, ya. Keluaran 8 ayat 23, sebab aku, apa kata Tuhan, akan, ya, aku akan mengadakan apa? Perbedaan antara umatku dan bangsa. Halo jemaat Tuhan, kalau mau engkau dibedakan dan menjadi spesial di mata Tuhan, masuk dalam kelompok yang dibedakan oleh Tuhan, bukan yang disingkirkan, tapi yang dibedakan, menjadi berbeda. Dalam ayat-ayat lain kan kemudian muncul, aku akan menjadikan engkau kepala bukan ekor. Lihat pembanding. Kepala sukses menjadi pemimpin, sedangkan ekor tidak tahu itu apa itu. Kita menjadi orang yang berhasil karena memang Tuhan yang mengadakan perbedaan itu. Dan saya berharap tidak ada di antara kita yang tergolong yang disingkirkan, tapi sebaliknya kita adalah yang tergolong dalam orang yang dibedakan oleh Tuhan. Katakan amin. Dibedakan menjadi berhasil, dibedakan menjadi sukses. Engkau bagaikan pohon yang tertanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya. Tidak lagi daunnya apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu saudara dan saya. Kiranya kita menjadi terus menikmati apa yang Tuhan perbuat. Perhatikan, aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsaku. Nah, kalau kita memperhatikan, dan sebelum kita baca, pertanyaan saya, saudara, bangsanya Tuhan, umatnya Tuhan, atau bangsa lain? Saudara mau menjadi orang pilihan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, atau umat kepunyaan Tuhan, umat pilihan Tuhan, atau menjadi orang yang dalam Mazmur pasal yang pertama ayat 4, orang fasik? Pilihan ada padamu, engkau yang menentukan. Dari mana engkau terlihat pemilih yang benar? Apakah engkau suka akan firman atau tidak? Nggak usah pamer, oh puji Tuhan, saya umat pilihan Tuhan, saya bangsanya Tuhan, saya umat yang dipisahkan Tuhan. Dari mana kita tahu? Kita kegeeran sebagai bangsa pilihan Tuhan? Baca firman saja ogah. Itu sebabnya tadi saya sampaikan, orang fasik itu
tidak serta-merta atau semata-mata orang yang tidak percaya Tuhan. Sebab sangat mungkin orang fasik itu ternyata dia adalah orang yang percaya Tuhan, tapi tidak suka akan kebenaran firman. Tidak suka akan kebenaran firman. Haleluya. 1 Petrus pasal yang kedua. Mari buka Alkitab saudara. 1 Petrus pasal yang kedua. Kalau Om Rubianto ini sudah hafal ayat ini sebelum disebut. Dia udah tahu karena sudah disebut bangsa yang terpilih, umat kepunyaan itu udah tahu ayat ini ya. Om Amran juga pasti sudah tahu ya. Dan saya berharap kita semua sudah tahu. Ayat yang ke-9. Apa firman Allah berkata? Baca baik-baik saudara. Pelan-pelan saja tapi dengan ketegasan ucapkan itu untuk dirimu sendiri. Haleluya. 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Sampai situ dulu. Saya mau tegaskan kepada kita, adakah di antara kita yang tidak merasa dia sebagai bangsa yang terpilih oleh Tuhan? Adakah di antara kita yang merasa bahwa kita bukan bahwa engkau tidak termasuk imamat yang rajani, bahwa engkau tidak termasuk bangsa yang kudus, bahwa engkau tidak termasuk umat kepunyaan Allah? Lalu engkau punyanya siapa? Kita nggak usah umumkan sama RT, Pak RT, saya umat kepunyaan Allah, nggak usah. Nanti Pak RT-nya bingung. Nanti dia panggil ambulans, dia kirim ke rumah sakit jiwa. Karena dia anggap kita mengatakan kata-kata sesuatu yang tanda-tanda mulai agak. Tapi buktikan itu. Dari mana? Engkau suka akan firman. Engkau suka. Ketika engkau berjumpa dengan janji-janji Tuhan, engkau bergembira, engkau bersukaria, dan engkau menikmatinya. Kan itu janji Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Jadilah orang-orang yang suka akan firman Tuhan. Dan kiranya doa kami sebagai gembala, saudara sekalian, menjadi pribadi-pribadi yang sangat suka akan firman Allah. Dan itulah yang membuat engkau menjadi orang-orang yang berhasil. Nah, kalau sudah berhasil, apa yang engkau harus lakukan? Apa yang kita harus lakukan? Kalau kita sudah sukses, kalau kita sudah seperti yang firman Allah katakan, kemudian apa yang kita harus lakukan? Baca. Sebelum itu kami memohon para pelayan yang lain untuk mempersiapkan diri. Perhatikan 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 selanjutnya, firman Allah berkata, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dialah. Mari kita bercerita kepada orang, saya sukses, harta dan kekayaan ada dalam rumahku bukan karena aku, tetapi karena perbuatan Tuhan. Saya diselamatkan saja karena perbuatan Tuhan. Saya bisa seperti ini, saya bisa melayani, ini karena perbuatan Tuhan. Dia telah melakukan segala sesuatu kepada kita. Katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Maha Besar, yang kami panggil, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang kepadamu dengan bersyukur karena anugerah-Mu besar bagi kami. Pagi hari ini kami dapat melayani dan beribadah bersama-sama. Kami tahu ini semua karena kemurahan Tuhan. Sekalipun kami masih berpisah jarak yang berbeda, tapi Tuhan, Engkau sudah memberkati kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Kami terima dengan iman dan percaya dan belajar melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami serahkan selanjutnya.
puji Tuhan. Saudara-saudara diberkati. Siapa yang mau menjadi anak kepunyaan Tuhan? Pribadi kepunyaan Tuhan. Saya mau dan selalu mau. Karena di sana ada berkat sukacita, di sana ada keberhasilan, dan di sana ada masa depan yang penuh dengan kesuksesan. Kuncinya suka dan cintailah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita semua bagi berdiri yang di rumah, kita akan menyanyikan satu pujian. Melihat nanti di WA Group Jemaat JWM. Tuhan Yesus memberkati. Kau tinggalkan Bethlehem.
dan pertolongan Tuhan sepanjang ibadah ini. Oleh karenanya kami berkata, Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Baik, yang mengajarkan kembali kami, mengingatkan kami kembali untuk menjadi seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air. Kami semua mengharapkan, kami semua bercita-cita, kami semua berkeinginan menjadi orang sukses dan berhasil. Dan itu datangnya dari karena kami menyukai akan firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini, di mana Engkau sudah memberkati dan memakai kami menjadi saluran berkat dalam melaksanakan ibadah ini. Kami puji syukur kepada Tuhan, sebab besar kasih setia Tuhan. Diberkatilah seluruh umat Tuhan. Kemanapun kami pergi dan berada, Tuhan menyertai kami, menjaga, melindungi dan memberkati kami. Doa kami buat kaum keluarga, anak-anak Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh, orang-orang tua yang sudah lemah, kami berdoa Engkau jamah kesehatan mereka, pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Siapapun kami yang kekurangan kesehatan, Engkau pulihkan dalam nama Yesus. Kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Oleh karenanya kami mau terima berkat yang besar yang datangnya dari Engkau. Jemaat Tuhan, mari pedangkan kedua tangan. Terimalah berkat yang besar yang datangnya dari Allah Bapa. Di dalam cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, oleh pertolongan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita terima berkat Tuhan ini bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.